Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti khusus untuk kelas 4 dengan materinya yaitu pelajaran yang ketiga, Aku Anak Soleh. Setelah minggu kemarin kita melaksanakan PTS, kita lanjutkan lagi pembelajarannya dengan subtema kali ini yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan belajar hormat dan patuh. Kepada siapa? Kita akan fokuskan hormat dan patuh kepada yang pertama orang tua, yang kedua adalah guru, dan yang terakhir yaitu anggota keluarga itu sendiri. Nah, setelah pembelajaran kali ini tentang hormat dan patuh, Bapak harap kalian bisa memahami makna hormat dan patuh serta menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan bahas pengertian hormat terlebih dahulu. Hormat secara bahasa diambil dari Kamus Bahasa Indonesia, itu artinya menghargai, takjim atau sopan. Itu secara bahasa. Secara istilah, hormat itu perbuatan yang menandakan menghargai orang lain. Nah, kita kalau sudah bisa menghormati atau menghargai orang lain, berarti kita sudah mempunyai sifat hormat, ya, sikap hormat kepada orang lain. Kemudian pengertian yang selanjutnya yaitu pengertian patuh. Hormat dan patuh. Apa itu pengertian patuh? Patuh secara bahasa suka menurut atau taat atau juga berdisiplin. Sedangkan menurut istilah, patuh itu perbuatan mematuhi atau mentaati perintah. Apakah kalian suka mentaati perintah orang tua misalnya? Kalau sudah bisa mentaati perintah orang tua, guru, ataupun orang yang lebih tua dari kita, kita juga termasuk sudah memberikan sikap patuh. Selanjutnya, sekarang Bapak akan bahas contoh hormat dan patuh kepada orang tua terlebih dahulu. Apa sih contoh hormat dan patuh? Banyak ya, Bapak ambil beberapa saja. Yang pertama, untuk hormat dan patuh kepada orang tua itu memberi salam atau mencium tangan. Nah, ketika kita masuk ke dalam rumah, biasakan mengucapkan salam, ada ataupun tidak ada orang, ucapkanlah salam. Atau mencium tangan ketika kita mau bepergian, mau ke sekolah ataupun mau bermain, itu biasakan harus mencium tangan. Sebaliknya ketika kita pulang dari sekolah atau pulang dari bermain, biasakannya kita mencium tangan terlebih dahulu sebelum masuk. Nah, selanjutnya yang kedua, contoh yang kedua yaitu menuruti perintah dan nasihatnya. Perintah orang tua itu harus kita laksanakan, kerjakan apapun perintah orang tua. Yakin ketika orang tua memerintahkan kita, pastinya orang tua itu memberikan perintah yang baik-baik sehingga harus kita kerjakan. Yang kedua, contohnya yaitu meminta izin jika ingin bepergian. Jangan lupa ketika kita mau bepergian kemanapun, haruslah
meminta izin kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita tidak khawatir kalaupun lama kita bepergian, pastinya orang tua akan menyusul ke tempat tadi kalian meminta izin. Nah, selanjutnya yang keempat, membantunya sesuai kemampuan. Jangan lupa kita harus selalu membantu, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kalau di rumah menyapu, mengepel, ataupun mencuci piring, pastinya kalian bisa ya. Jangan sampai kalian membantu tidak sesuai dengan kemampuan. Misalnya menyetir mobil, mengendarai motor, itu kan belum bisa. Jadi kita membantu ayah ibu sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang terakhir yaitu selalu ingat untuk mendoakannya. Jangan lupa mendoakan orang tua ketika kita melaksanakan sholat. Sesudah melaksanakan sholat, pastinya kita harus mendoakan orang tua. Bisa nggak mendoakan orang tua? Allahumma gfirli liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu adalah doa untuk kedua orang tua. Yang selanjutnya, contoh hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama yaitu memberi salam atau mencium tangan ketika bertemu, menyapa, itu adalah salah satu menghormati dan patuh kepada guru. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu mengerjakan tugas yang diberikan. Jangan lupa ketika dikasih tugas, tentulah kalian harus mengerjakannya. Dengan mengerjakan tugas itu, kalian sudah termasuk orang yang punya sikap hormat dan patuh kepada guru. Yang ketiga, memperhatikan pelajaran. Itu juga termasuk sikap hormat dan patuh kepada guru. Ia mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, itu juga sikap patuh. Yang keempat, mendengarkan dan menaati nasihatnya. Pastinya kita akan mengerti apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, berbicara dengan sopan. Ketika bertemu dengan guru, alangkah baiknya kita berbicaranya pun harus sopan. Jangan seperti ketika kita bertemu dengan teman, ya, bicaranya tidak sopan. Haruslah kita sopan jika bertemu dengan guru. Itu adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Selanjutnya, contoh dan patuh kepada anggota keluarga. Yang pertama, itu memberi salam atau mencium tangan kepada yang lebih tua. Yang lebih tua tetaplah kita selaku yang lebih muda haruslah mencium tangan. Jangan sampai kita bertemu hanya bersalaman saja tanpa mencium tangan, apalagi ke orang yang lebih tua dari kita. Yang selanjutnya, mematuhi setiap nasihat kebaikan. Pastilah dari anggota keluarga kita itu nasihatnya semuanya baik, ya. Makanya kita harus mentaatinya atau mematuhinya. Yang ketiga, menyayangi yang lebih muda. Karena kita masih keluarga, kita harus tetap sopan kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Dan terakhir, tidak mengganggu ketika ada yang sakit. Sesuai dengan perintah Allah dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Nah, selanjutnya perintah hormat dan patuh juga harus dilaksanakan selain kepada orang tua, tentulah kepada guru. Kenapa guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Kalau orang tua di rumah itu adalah ayah dan ibu kalian. Ketika kalian sudah ada di sekolah, maka orang tua kalian adalah guru.
patutlah nantinya kalian harus menghormati karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Alhamdulillah. Nah, apa sih manfaat hormat dan patuh? Nah, manfaatnya banyak ya. Di antaranya yang pertama, kita akan mendapat kunci masuk surga. Kalau sudah kita bisa menghormati kedua orang tua, terutama ibu, maka kalian sudah dapat kunci masuk surga. Karena surga ada di telapak kaki ibu, ya. Makanya haruslah sayang kepada ibu kalian terutama ya. Bukan hanya ibu ya, orang tua kalian juga harus sayang ya. Selanjutnya akan disayang orang tua, guru, dan anggota keluarga lainnya. Kalau kalian sudah bisa menghormati semuanya, pastilah kalian akan disayang oleh semua orang ya. Yang ketiga, dipanjangkan umurnya, insya Allah ya. Ketika kita sudah disayang, terus pastinya kita akan dipanjangkan umurnya, insya Allah. Nah, demikian tadi pembahasan tentang hormat dan patuh. Untuk kali ini Bapak akan memberikan tugas yang pertama, yaitu apa pengertian hormat dan patuh. Nah, tugas-tugas kali ini itu semuanya ada dalam video pembelajaran yang tadi. Silahkan dibaca. Nanti kalau belum mengerti, belum tahu jawabannya, tinggal diputar ulang videonya. Mungkin hanya itu dari Bapak. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.